Untuk webinar pada malam hari ini, temanya yaitu menyingkap misteri batuk pilek berulang, yang akan dijelaskan oleh narasumber yang pertama, yaitu Dr. Nur Hidayah, spesialis telinga, hidung, tenggorokan. Kepada Dr. Nur Hidayah, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya dok atas pembukaannya. Saya share screen dahulu nih. Baik dokter. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk moderator kita, Dr. Ade Firman, yang sudah memberikan saya waktu untuk sedikit menjelaskan tentang sesuai dengan yang tema yang sudah disampaikan oleh Dr. Ade tadi, batuk pilek berulang, bagaimana bisa? Ya, jadi memang sebelumnya saya juga mau memperkenalkan diri dahulu. Saya Dr. Nur Hidayah, SPTHT BKL, yang akan sedikit membagikan ilmu tentang batuk pilek berulang yang kadang memang biasanya meresahkan ya, meresahkan bunda-bunda, kemudian ayah-ayah yang juga di sini hadir ya. Memang semacam apa ya, kekhawatiran tersendiri ya kalau misalnya ada anak terus tiba-tiba demam atau tiba-tiba batuk pilek terus nggak bisa tidur, nggak mau main, seperti itu ya. Kemudian di sini sesuai dengan yang digambar ya, ada anak-anak yang sedang batuk, kemudian ada juga yang sedang pilek, dan dapatlah karena ada anak yang sedang batuk, kemudian ada anak yang sedang pilek, ibunya menjadi sedih ya, karena memang biasanya kan anak-anak lebih dekat ke ibunya ya, jadi memang ibunya Mohon jadi maaf dok. tambah Mohon maaf dokter. ya. Apakah ada share screen-nya dok? Oh, sebentar. Ini belum tershare ya? Belum dok. Oh iya ya, siap. Apa udah masuk, Mas? Oke sudah dokter. Terima kasih dokter. Ya, seperti ini ya. Jadi, yang pertama kita harus tahu dulu nih, memang untuk sakit batuk pilek ini dia kan kalau biasanya kita bilang itu adalah self-limiting disease, atau memang dia sesuatu penyakit yang memang akan sembuh sendiri. Pertama kita harus kenalin dulu dan kita pahami apa sih batuk itu. Batuk itu adalah respon alami mengeluarkan zat dan partikel dari dalam saluran pernapasan agar tidak masuk ke saluran nafas bawah. Jadi, apapun yang seperti pengertiannya ya, respon alami. Jadi, apapun yang masuk ke dalam atau masuk ke dalam saluran pernapasan itu akan membuat tubuh kita mengeluarkan suatu refleks, yaitu batuk. Mohon Misalnya, maaf dokter. ya, Suaranya putus-putus dok. Mungkin dokter off cam karena sinyalnya mungkin kurang dok. apa masih? Sudah dok. Ya, jadi apapun yang masuk ke dalam tubuh kita itu akan membuat kita itu mempunyai antisipasi tubuh, sama saluran pernafasan itu kan memang akan berbagai partikel ya, akan berbagai zat dan partikel yang masuk ke dalam tubuh itu akan membuat kita membatukkan. Dan semuanya itu nanti kalau misalnya dia bisa berhasil lewat, itulah yang akan bisa menjadi suatu masalah ya, misalnya debu ataupun sesuatu yang nanti bisa Mohon masuk maaf ke dalam. dokter, suaranya terputus-putus.
Masih, Dok. Belum Apakah ada itu suaranya, Dok. masih, Dok? Masih terputus, Dok. Mohon maaf untuk para peserta karena mungkin dari narasumber kami ini sedang mengalami gangguan sinyalnya. Harap ditunggu terlebih dahulu ya. Ya, mohon maaf ya. Mohon maaf ya, Dok, sinyalnya. Apa sudah terdengar? Sudah, Dokter, sudah. Oh iya, maaf ya. Iya, Dokter. Ya. Jadi, bisa sebelum slide sebelumnya. Next. Ya. Jadi, sampai di sini tadi, kemudian kita juga harus paham apa itu pilek. Pilek itu merupakan ketika hidung mengeluarkan ingus atau lendir, baik sesekali maupun terus-menerus, kemudian juga bisa berwarna bening, hijau, ataupun kekuningan. Kemudian juga konsistensinya juga eee, bisa dia encer ataupun bisa dia sedikit kental ataupun memang, dia juga bisa berubah warna menjadi hijau ataupun kekuningan. Nah, next slide. Kemudian pembahasan kita di sini bisa, Bapak Ibu lihat, ada beberapa titik, hitam yang memang akan bisa, menyebabkan kita terbatuk-batuk, termasuk anak-anak. Yang pertama ini ada titik hitam yang di daerah hidung, kemudian di daerah, tenggorok, kemudian ada, di daerah, epiglotis, kemudian di daerah pita suara, kemudian di daerah esofagus, kemudian di trakea, sampai ke paru-paru dan saluran udara. Jadi, batuk itu bisa nanti, dia tergantung di mana, posisi yang membuat refleksnya itu muncul. Misalnya, ada suatu anak, seorang anak kemudian dia misalnya, tidak sengaja, misalnya tidak sengaja sambil, makan itu berbicara. Nah, itu kan, menjadi sesuatu yang benda asing masuk ke dalam tenggorok. Akhirnya bisa membuat anak tersebut batuk. Kemudian bisa juga dia kemudian bisa masuk
melalui saluran nafas dan bisa berakhir di daerah paru-paru ataupun, jalan jalan, jalan nafas kemudian masuk ke daerah paru-paru. Kemudian tambahan lagi, batuk itu juga bisa, dari saluran makan. Saluran makan yaitu dari lambung, itu juga bisa menyebabkan batuk, yaitu misalnya, di mana kondisi ada seseorang, misalnya asam lambungnya itu naik ke atas, ke jalan nafas atas, kemudian membuat tenggorokan kita menjadi teriritasi. Nah, di sana yang membuat bisa seseorang itu terbatuk-batuk akibat dari jalan makannya yang memang tidak ada sesuatu atau ada problem, seperti itu. Next slide. Nah, kemudian, apa sih batuk pilek itu ataupun common cold ataupun salesma yang sering kita dengar? Itu merupakan infeksi saluran pernafasan atas yang berupa peradangan selaput lendir yang, kemudian akibat dari infeksi virus tertentu. Jadi Bapak Ibu memang yang namanya batuk pilek ataupun common cold itu 90%-nya itu disebabkan oleh virus. Jadi bukan disebabkan lebih banyak disebabkan, oleh bakteri. Memang dia bisa disebabkan juga oleh bakteri ataupun dari, jenis-jenis lain. Namun memang untuk common cold ini sendiri ataupun batuk pilek ini memang lebih banyak itu disebabkan oleh virus yang mana sesuai yang saya sudah bilang tadi, dia memang bisa, sembuh sendiri dengan, berbagai upaya sebenarnya akan kita bahas lebih lanjut. Nah, kemudian apa sih yang membuat, kita orang sering common cold ataupun, batuk pilek itu, jadi hidungnya tersumbat ataupun sulit bernafas? Nah, pertama kan, karena anak ini sedang pilek, otomatis membuat hidungnya ini, produksi lendirnya jadi meningkat. Nah, karena produksi lendirnya meningkat inilah, akhirnya membuat di dalam hidung itu juga terdapat kongka yang sering kalau di daerah-daerah tuh sering ada misalnya Bapak Ibu sering bilangnya itu polip, tapi itu bukan polip, tapi itu kongka. Jadi itu bisa suatu ketika saat dia membesar itu bisa membuat hidung kita jadi tersumbat. Jadi akan semakin membuat si anak tersebut sulit bernafas. Jadi karena udah lendirnya banyak, kemudian ditambah kongkanya juga membesar, akhirnya membuat si anak tersebut menjadi tambah sulit bernafas, seperti itu. Kemudian, apa sih tanda dan gejalanya? Nah, untuk tanda dan gejalanya yang tadi, untuk pilek ini sendiri, bisa disertai juga dengan, matanya juga banyak mengeluarkan air, kemudian pilek itu sendiri, dan kemudian bisa juga ditambahi dengan, nyeri kepala dan demam. Demamnya biasanya tidak terlalu, tinggi ya Bapak Ibu. Jadi biasanya, untuk common cold ini ataupun batuk pilek ini biasanya dia hanya 1 hari, 2 hari, kemudian demam, kemudian biasanya dia sudah turun pada hari ketiga dan biasanya common cold ataupun batuk pileknya baru muncul ataupun baru dominan pada hari ketiga, seperti itu. Nah, ini ada sedikit simulasi dari, pada gambar sebelahnya. Jadi pada saat, eee, virus ataupun benda asing itu bisa masuk ke dalam hidung ataupun melalui mulut, kemudian bisa, di sini terdapat epiglotis juga yang bisa sebenarnya ada sebuah katup yang bisa membuat benda asing tersebut tidak bisa masuk ke dalam saluran, pernafasan. Namun memang pada kondisi-kondisi tertentu memang bisa akhirnya si benda asing tersebut bisa masuk ke dalam, saluran pernafasan. Makanya jika kita, jika kita misalnya keselak makanan ataupun misalnya keselak minuman itu kan sering sekali akhirnya, kita terbatuk-batuk ya, seperti itu. Ya, next slide. Nah, apa sih penyebabnya, untuk batuk pilek ini? Nah, seperti yang sudah saya bilang tadi memang penyebabnya itu mayoritas ataupun paling banyak itu adalah virus. Jadi ada beberapa jenis virus yang memang yang paling, banyak muncul, dari berbagai penelitian itu ada rhinovirus, kemudian ada respiratory syncytial virus, kemudian influenza virus dan influenza virus. Serta memang
sebagian kecilnya bisa disebabkan oleh bakteri dan, lain-lain serta beberapa ada yang tidak spesifik. Nah, untuk penata laksanaannya ini memang untuk tergantung dari penyebab dari, si si penyebab dari si batuk pilek ini Bapak Ibu. Jadi kalau memang dia, eee, tergolongnya adalah batuk pilek ataupun common cold yang sudah saya bilang tadi karena dia self limiting disease, jadi memang kita sebenarnya cenderung tidak memerlukan pengobatan secara khusus, nanti akan kita bahas lebih lanjut. Kemudian kalau untuk memang dia, penyebabnya itu dari bakteri, nah ini yang memang membutuhkan, konsultasi yang lebih intens dengan dokter-dokter yang memang, merawat ataupun, yang sudah dikonsultasikan dengan buah hati Bapak Ibu. Next slide. Nah, ini ada sedikit, mungkin nanti bisa menjadi acuan ataupun panduan Bapak Ibu, ketika memang menghadapi, buah hati kita yang memang sedang demam ataupun, sedang batuk pilek. Jadi untuk, demam atau fever, jadi ini akan, meningkat pada hari, pertama yang sesuai dengan yang sudah saya sampaikan tadi. Biasanya dia meningkat pada hari pertama dan hari kedua dan akan cenderung turun pada hari ketiga. Kemudian untuk, gejala, simptom ataupun, gejala dari batuk pileknya itu biasanya akan muncul belum secara dominan itu pada hari ke-1 dan akan memuncak pada hari ketiga. Jadi dan akan berangsur dalam 12 hari ataupun dalam, 2 minggu, ada beberapa sumber yang mengatakan 2 minggu, ada beberapa sumber juga yang bilang itu dalam 3 minggu. Jadi kalau memang, dengan secara keyakinan, ini kemungkinan adalah common cold ataupun batuk pilek ataupun salesma tadi, seharusnya memang kita belum butuh, untuk dibawa misalnya, membutuhkan pengobatan khusus seperti itu. Oke, next slide. Nah, kemudian pertanyaan yang paling umum yang dipertanyakan sama orang tua, "Bagaimana terapinya, Dok, kalau kayak gitu?" Nah, pertama kita punya terapi non farmakologi dan terapi farmakologi. Jadi untuk terapi non farmakologinya ini sebenarnya yang mungkin bisa kita lakukan di rumah sehari-hari ya. Jadi misalnya untuk, adik-adik atau anak-anaknya itu kebutuhan cairannya itu hariannya tercukupi dahulu, jadi harus banyak minum dahulu. Kemudian dibarengi dengan istirahat yang cukup, karena ini sangat berpengaruh. Karena, eee, salesma ataupun common cold ataupun batuk pilek ini eee, disebabkan 80 sampai 90% disebabkan oleh virus. Jadi memang pertahanan tubuh itu yang paling utama. Jadi memang, untuk non farmakologis ini harusnya akan menjadi yang utama yang harus kita lakukan, seperti itu. Kemudian, intake bernutrisi. Jadi sebenarnya, tidak ada makanan khusus yang memang misalnya, "Dok, makanannya harus yang gimana?" gitu, harus yang misalnya harus yang mahal gitu, enggak juga. Jadi sebenarnya tuh yang penting protein tinggi ataupun yang bergizi tinggi. Jadi tergantung anaknya memang sukanya yang modelnya gimana. Jadi kalau misalnya pada saat, sakit itu memang kecenderungan kita untuk, makan itu kan memang sebenarnya berkurang. Jadi kalau saya sih menyarankan, jadi kalau misalnya pada saat anak memang sedang terkena common cold itu sebenarnya sebaiknya itu anaknya yang penting, anaknya mau dulu makan. Kalau misalnya memang anaknya maunya makan yang, apa, misalnya yang sebenarnya lebih lebih dianjurkan itu yang memang dia kondisinya itu makanan yang hangat ataupun yang, berkuah karena kan otomatis akan membuat tenggorokan itu lebih lega. Kemudian juga hangat itu posisinya juga akan membuat, hidung yang keluar cairan ataupun pilek tadi juga akan membuat sedikit lebih lega. Tapi kalau pertanyaannya untuk bagaimana kalau misalnya dia makanannya itu kering atau misalnya yang penting anaknya mau aja dulu deh,
seperti itu. Kemudian kita harus, meningkatkan kelembapan udara, di rumah itu juga bisa membantu. Kemudian bisa kita lakukan dengan pemberian larutan garam. Nah, misalnya larutan garam ini yang kemarin, heboh-heboh waktu saat Covid itu. Jadi kan banyak yang cuci hidung itu. Jadi memang untuk larutan garam ini maksudnya itu bisa cuci hidung dengan menggunakan garam fisiologis itu Bapak Ibu. Jadi bisa menggunakan NaCl. Jadi memang dia akan sedikit mengurangi ataupun, membersihkan di silia-silia ataupun bulu-bulu yang ada di jalan nafas atas. Terkhususnya itu di daerah hidung, hidung dan sinus dan sekitarnya, seperti itu. Kemudian untuk terapi farmakologinya, next slide. Untuk terapi farmakologinya sebenarnya, untuk spesifiknya ini memang belum ada, beberapa, belum ada yang memang dianjurkan seperti itu, terkhusus untuk memang anak-anak yang berumur 6 bulan sampai 5 tahun. Memang ada, beberapa sejawat kita yang memang sering kasih obat yang berjenis antihistamin, yaitu jenisnya memang yang model seperti CTM ataupun cetirizine itu. Tapi untuk anak-anak yang memang di usia di bawah 6 sampai 5 tahun memang dari berbagai sumber itu belum terlalu disarankan ya. Jadi karena memang efeknya juga, kurang baik untuk anak-anak, makanya memang dia tidak terlalu disarankan untuk, anak-anak memang di bawah 5 tahun. Salah satunya kan memang dia bisa menyebabkan kantuk untuk yang, golongan antihistamin ini. Kemudian, juga bisa diberikan dekongestan atau pseudoephedrine. Jadi konsepnya pemberian pseudoephedrine ini dia akan, memperlebar pembuluh darah sehingga akan menyebabkan, hidung tersumbatnya berkurang seperti itu. Nah, ada beberapa juga memang, bisa diberikan antitusif dan ekspektoran serta mukolitik yang untuk, batuk. Tapi sejatinya memang Bapak Ibu yang namanya batuk itu yang sesuai pengertian pada slide kita tadi yang pada awal-awal, dia itu adalah pertahanan tubuh untuk mengeluarkan zat ataupun partikel ya. Jadi memang terkadang itu adalah refleks tubuh kita untuk mengeluarkan, benda-benda yang dianggap tubuh kita tidak perlu. Jadi memang untuk, penggunaan antitusif ataupun penggunaan ekspektoran ataupun penggunaan mukolitik ini memang belum terlalu, diprioritaskan ya, terutama untuk, sejawat sejawat kita yang misalnya, dokter anak seperti itu. Apalagi memang untuk anak-anaknya memang masih di bawah 2 tahun. Biasanya juga belum terlalu disarankan, apalagi memang tadi, kalau memang dia ternyata sudah tegak, memang dia hanya common cold ataupun hanya salesma, seperti itu ya. Nah, yang terakhir, itu bisa diberikan vitamin. Untuk vitamin ini sebenarnya untuk meningkatkan daya tahan tubuh itu sendiri, karena, dari awal memang penyakitnya penyakitnya dari batuk pilek ini ataupun dari dari common cold ini kan memang dari virus yang memang dia, bisa masuk karena biasanya pertahanan tubuh kita atau pertahanan tubuh si anak ini yang memang sedang drop, seperti itu ya. Jadi makanya langkah selanjutnya bisa kita tambahkan juga, pemberian dari vitamin itu. Baik, kemudian next slide. Nah bagaimana sih Dok gitu, biar supaya tidak terjadi batuk pilek berulang? Nah, karena memang, batuk pilek ini sebenarnya kan, sebabnya ada banyak ya Bapak Ibu. Tadi misalnya dia dari virus atau dari bakteri atau, sebab-sebab lain-lain, yang sebab lain-lain ini oh ya, sebab lain-lain ini sebenarnya bisa juga misalnya pasiennya ternyata atau anaknya ternyata punya alergi atau, misalnya pasiennya ternyata punya, sakit paru yang lain, seperti itu. Nah, kalau misalnya memang, si anak ini memang sering batuk pilek, nah kita perlu pendalaman nih itu perilaku hidupnya bagaimana? Nah, apakah sudah diterapkan gitu? Misalnya seperti rajin mencuci tangan dengan sabun. Nah, ini udah dikerjain belum? Misalnya sebelum makan
habis main, kemudian, habis memegang sesuatu yang memang sifatnya mungkin kotor ataupun, terpapar debu ataupun banyak terpapar asap rokok, seperti itu. Nah, kemudian menutup mulut dan hidung saat batuk dan bersin. Pada ini berlaku untuk, anak yang memang sedang menderita batuk pilek. Ini apakah sudah menutup mulut dan hidung saat batuk dan bersin? Nah, lain kali nanti kalau misalnya memang, adik ataupun anak-anak di rumah memang sedang menderita batuk pilek, memang harusnya disarankan untuk menggunakan masker atau diajarkan untuk caranya menutup mulut saat batuk ataupun bersin. Dan tidak lupa nanti setelah batuk ataupun bersin itu, kemudian langsung mencuci tangan setelah batuk ataupun bersin. Nah, kemudian tidak berbagi alat makan dengan teman yang lain, dan tidak menyentuh mata, hidung, dan mulut. Jadi, anak-anak itu kenapa paling sering sering ya, lebih lebih kecenderungan lebih sering gitu ya, sama batuk pilek ini ataupun common cold ini. Jadi, pertama tuh karena memang anak-anak ini kan ya, pertama pertahanan tubuhnya mungkin tidak sebaik orang dewasa, itu yang pertama. Terus yang kedua, kebiasaan mereka. Jadi mereka ini kan namanya anak-anak ya, Bapak Ibu. Jadi memang mereka belum terlalu bisa gimana, membedakan gitu ya, membedakan ini apakah boleh ataukah apakah enggak. Nah, seperti misalnya menyentuh mata ataupun menyentuh hidung, menyentuh mulut, ini kan tangannya entah dari mana, tangannya kotor atau segala macam. Akhirnya virus dari mana-mana bisa masuk melalui hidung, bisa masuk melalui mata, dan bisa masuk melalui mulut juga. Kemudian bersihkan semua peralatan rumah yang sering disentuh, termasuk misalnya seperti mainan, ataupun gagang pintu, ataupun misalnya, gagang, pintu di toilet, ataupun memang apapun benda yang memang sering dipegang gitu ya. Nah, kemudian imunisasi saat anak tidak sakit. Jadi sekarang itu, eee, sudah banyak pengembangan dari, vaksin ini Bapak Ibu. Jadi kan memang, sesuai yang slide yang ketiga tadi ya. Jadi memang untuk, penyebabnya ini kan salah satunya kan adalah influenza ataupun parainfluenza. Jadi untuk, imunisasi itu dari Ikatan Dokter Anak Indonesia kan memang sudah ada itu menyiapkan untuk, vaksin influenza. Itu mungkin bisa kalau memang punya rezeki lebih mungkin bisa dipakai. Jadi ada beberapa strain yang memang yang bisa dihalau ya ibaratnya itu tidak bisa beberapa strain, tapi memang misalnya, strain yang lainnya bisa. Misalnya, yang si vaksinnya yang sudah dapat itu strain-nya 1 sampai 4, tiba-tiba yang kenanya strain yang lain, itu ya tetap masih bisa ya untuk kena influenza. Tapi kan memang untuk common cold ini sebenarnya kan juga bukan influenza saja untuk virusnya. Jadi kayak seperti tadi kan ada, syncytial virus yang lain, kemudian ada rhinovirus, seperti itu. Jadi memang, tetap bisa terkena juga walaupun sudah imunisasi ataupun vaksin. Namun untuk yang terkena pada virus yang influenza mungkin akan berkurang, seperti itu. Kemudian jauhi paparan debu dan asap rokok. Nah ini, sebenarnya ya kalau paparan debu ini akan sulit ya kita, detailkan satu-satu. Nah, tapi kalau misalnya asap rokok ini sebenarnya masih bisa, karena ini bagi bapak-bapaknya misalnya mungkin di rumah sebenarnya tidak merokok lagi, tapi misalnya, ternyata di luar merokok, ternyata bajunya masih terkena, itu pun akan tetap terhirup oleh si anak, misalnya saat menggendong atau saat memeluk orang tuanya, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya pemberian ASI eksklusif dengan pemberian ASI yang tepat. Nah, untuk anak-anak yang memang di bawah 2 tahun, juga yang masih ASI eksklusif di bawah 6, bulan, itu memang tetap dianjurkan, penggunaan atau tetap memberikan ASI eksklusif malah harus lebih banyak dari biasanya. Ya kembali lagi tadi ya, karena memang dia ya harus memperbaiki pertahanan tubuhnya atau imunitas dari si anak tersebut. Nah, kemudian nutrisi yang tepat sesuai dari umur anak. Next slide.
Nah, pertanyaan selanjutnya, komplikasinya apa ya, gitu ya, untuk komplikasinya. Nah, jadi untuk komplikasinya itu, sebenarnya ada banyak Bapak Ibu, tapi saya ambil yang paling tersering saja. Jadi yang pertama itu mungkin bisa dehidrasi ya. Jadi anak-anak, kenapa tadi pada saat, penanganan non farmakologi kami tulis itu yang pertama adalah, intake cairan. Karena memang kalau misalnya intake cairannya kurang, anaknya nggak mau minum, nggak mau makan, akhirnya bisa menyebabkan juga dehidrasi, seperti itu. Kemudian bisa juga terkena infeksi paru ataupun pneumonia, untuk yang, lebih berat. Kemudian bisa nyeri kepala, kemudian bisa infeksi pada sinus atau yang paling tersering adalah sinus maksilaris. Jadi, kalau misalnya sudah sampai tahap misalnya dia terjadi infeksi pada sinus, itu akan, banyak misalnya terdapat, nyeri pada pipi pada saat menunduk terutama, misalnya seperti itu. Ataupun misalnya, terdapat keluar lendir ataupun pilek tapi berwarna kekuningan, mungkin cenderung juga bau, seperti itu. Kemudian infeksi telinga tengah. Nah, ini mungkin yang paling sering terjadi pada anak-anak. Jadi, batuk pilek ini memang juga tidak bisa kita anggap remeh ataupun, ya udahlah gitu ya, karena memang pada saat anak batuk pilek ini, bahayanya adalah bisa terkena juga infeksi telinga Bapak. Jadi, antara hidung sama telinga kita itu sebenarnya berhubungan. Dia memang, ada saluran khusus yang memang kalau misalnya Bapak Ibu pernah dengar itu namanya tuba eustachius. Jadi itu khusus menghubungkan antara hidung dan telinga. Jadi misal salah satu bermasalah, misalnya si adik, misalnya si adik kena pilek nih, otomatis kan, cairannya dari hidung banyak keluar nih. Nah, otomatis bisa menginfeksi di daerah telinga tengah. Nah, ini yang akan menjadi masalah ataupun bisa menjadi infeksi di telinga tengahnya. Bahkan bisa sampai pecah pembuluh darahnya ataupun bisa terkena, perforasi ataupun gendang telinganya sampai bolong, seperti itu. Makanya, juga tidak bisa dianggap, remeh karena dia juga bisa menyebabkan hal-hal yang memang, eee, efeknya juga bisa panjang ya, karena itu tadi bisa telinganya pun ikut terkena ataupun terkena infeksi pada telinga tengah, seperti itu. Next slide. Nah, ini untuk kesimpulan terakhir Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya nanti kita, mendapati ataupun ada anak kita ternyata, "Loh kok batuk pilek?" Gitu ya. Jadi pertama tuh kita harus warning dulu nih si adik, ada nggak gangguan nafasnya? Misalnya ternyata tidak ada, ini berapa lama nih gitu. Seperti yang slide sebelumnya tadi yang sudah saya paparkan, kalau misalnya dia memang di bawah 3 minggu, ada yang berapa sumber yang mengatakan di bawah 3 minggu, ada beberapa sumber yang mengatakan di bawah 2 minggu, itu tergantung sebenarnya dari gejala yang muncul. Itu bisa kita simpulkan itu adalah ispa dari virus. Jadi sebagian besar juga memang kita bisa hanya wait and see, tapi dengan, usaha peningkatan imunitas ya, misalnya istirahat dan lain-lain sebagainya yang sudah saya jelasin tadi. Nah, kemudian, misalnya nih lebih dari 3 minggu, wah ini bukan lagi, common cold ini gitu, bukan lagi salesman nih, bukan lagi batuk pilek biasa, ini ataupun kita perlu lihat dulu nih, dia apakah ispa berulang apa ya gitu ya misalnya. Apakah misalnya terus sembuh, dia udah balik lagi karena, dari temannya gitu ya, di sekolah gitu ya. Nah, jadi harus kita tegakkan dulu memang dia ini ispa berulang atau tidak. Kemudian bisa juga dari bakteri. Nah, kalau misalnya memang dari bakteri ini memang kita membutuhkan, konsultasi lebih lanjut, dengan dokter yang memang, dipercayai sama bapak ibu. Kemudian juga bisa dari polusi dan alergi. Kemudian, kalau misalnya ternyata, adik-adik ataupun anak-anak di rumah ternyata ada gangguan nafas nih, ternyata di rumah. Wah, berarti memang memerlukan, atau bisa kita lihat misalnya dari
nafasnya yang cepat ataupun sesak ataupun, terjadi dehidrasi memang kita harus segera ke instalasi gawat darurat. Karena itu membutuhkan penanganan lebih lanjut ataupun, pemeriksaan lebih lanjut. Bisa jadi karena memang dia ada pneumonia ataupun bisa jadi bronkiolitis, ataupun bisa Croup ataupun serangan asma, ataupun bisa seperti yang tadi saya bilang, bisa juga tersedak benda asing, masuk melalui mulut ataupun memang masuk melalui hidung yang bisa masuk ke dalam paru-paru, seperti itu untuk kesimpulannya ya Bapak Ibu ya. Jadi, next slide, kesimpulannya seperti itu. Ya, terima kasih untuk waktunya. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Monggo Dokter Ade. Baik dokter, terima kasih atas presentasi yang sudah dijelaskan. Untuk acara selanjutnya yaitu Q&A dok. Pertanyaan dari peserta yang akan ditanyakan kepada dokter. Dari pertanyaan yang di kolom chat saya akan membacakannya terlebih dahulu dok. Ya, Yang pertama itu dari Pak Edi. Selamat malam, saya Edi. Dok mau tanya, apakah hipertrofi konka berulang bisa sembuh dengan suatu teknologi kedokteran terbarukan? Soalnya saya sudah sering berobat tapi cuma dikasih obat cetirizine. Silakan dokter untuk dijawab. mungkin ini maksudnya cetirizine ya? Iya, Cetirizine. iya, iya dok, Ya, cetirizine. ini saya coba jawab ya. Jadi hipertrofi kongka ya. Jadi hipertrofi kongka itu kan memang, kongkanya yang membesar ya. Jadi kita harus pahami dulu nih, sebabnya hipertrofi kongkanya ini karena apa? Karena memang biasanya itu sebagian besar hipertrofi kongka ini disebabkan karena alergi, Dok. Jadi kita harus, warning dulu nih, alerginya ini alergi apa. Jadi selama si alerginya tidak bisa kita kendalikan, itu akan sulit kita untuk kita misalnya tidak membesar lagi gitu. Tapi kalau misalnya suatu ketika misalnya si Bapak, tadi Bapak Yudi ya, misalnya, dioperasi seperti itu ya untuk mengecilkan si kongka ini ya, memang bisa. Sekarang sudah banyak teknik untuk mengecilkannya memang. Tapi kalau si, faktor pencetusnya itu tidak kita kendalikan, itu tetap akan bisa, suatu saat membesar lagi, seperti itu, Dok. Jadi memang untuk hipertrofi kongka khususnya memang kita harus, pertama yang harus kita benahi dulu itu ya faktor alergi itu, faktor alergennya apa, seperti itu. Kalau misalnya faktor alerginya belum bisa dikendalikan, itu, seandainya pun kita lakukan tindakan, operatif akan bisa kembali lagi. Jadi akan bisa kembali lagi membesar, seperti itu, Dok. Oke, baik dokter. Terima kasih atas jawabannya dok. Di sini peserta ada yang menanyakan lagi dok. Dari Ica Rifati. Anak saya usia 7 tahun. Sudah 2 minggu lebih batuk. Tapi batuknya jarang. Sesekali saja terutama saat malam. Tipe batuknya batuk grok-grok. Berdahak. Sudah saya kasih obat dari puskesmas. Hasil dari periksa beberapa minggu lalu. Guaifenesin dan cetirizine. Tapi masih ada aja batuknya sampai sekarang. Baiknya bagaimana ya dok? Silakan dok untuk dijawab. Ini tadi 2 tahun ya, Dok, untuk umurnya ya, Dok? 7 tahun dokter. Oh, 7 tahun. Ya, jadi begini, kalau misalnya batuk sudah, 2 minggu ya, tadi itu ya, sudah 2 minggu sudah menggunakan obat, kemudian saya sangat meng-highlight untuk batuknya pada malam hari. Ya, jadi coba ulang lagi, maksudnya itu coba di apa namanya, diruntut lagi. Ini apakah memang, ini jelas mungkin kemungkinan, bisa jadi
karena juga dari alergi. Ini kan bisa jadi nih, karena kan kita tidak tanya jawab langsung, karena dia khas pada malam hari. Jadi untuk batuk pada alergi itu memang dia biasanya itu sangat khas sama waktu. Misalnya nih, dia batuknya pagi aja Dok gitu, atau batuknya pada malam hari aja Dok, karena dia memang biasanya itu berpengaruh pada cuaca ataupun misalnya pada, inhalan ataupun, udara yang pada saat itu, seperti itu. Jadi kalau misalnya memang dia tidak sembuh menggunakan obat, memang harus dievaluasi ulang. Entah itu kita periksa ulang dengan, kita periksa ulang ataupun bisa mengkonsultasikan lebih lanjut. Karena memang masih bisa jadi juga, itu dari faktor alergen juga. Mungkin bisa juga ditanyain dulunya mungkin pernah terkena, mungkin waktu pas bayi gitu ya, pernah terkena juga dermatitis kontak ataupun dermatitis, maksudnya dermatitis kemudian ataupun orang tuanya juga yang misalnya punya faktor alergi yang lain, misalnya asma ataupun juga punya rinitis alergi misal, ini kan misal. Jadi, yang seperti itu kadang berhubungan bukan kadang sih, jadi memang berhubungan. Jadi, dia nggak harus jadi common cold. Jadi kalau misalnya dia batuk aja terus sangat spesifik itu ya saya rasa. Jadi misalnya kalau misalnya dia hanya terkenanya malam, itu bisa kita pikirkan juga itu bisa jadi dari alergi. Cuman memang butuh butuh tanya jawab ataupun butuh anamnesa yang lebih detail ya, dan pemeriksaan juga secara detail, seperti itu. Semoga membantu ya, Dok. Baik dokter, terima kasih atas jawabannya dok. Di sini saya di kolom chat ini ada dua pertanyaan yang mungkin menarik ini dok. Yang pertamanya dok, anak saya kok udah 2 minggu masih batuk pilek ya. Padahal udah periksa ke 3 dokter. Kenapa ya dok? Silakan dokter untuk dijawab. Ini batuknya sudah 2 minggu ya, Dok, ya? Iya betul dok. Dari Ah, pernyataan peserta ini. jadi tapi nggak tahu umurnya berapa, seperti itu ya? Kemudian ada keluhan lain atau tidak gitu ya? Iya betul dok. Nah, mungkin bisa membantunya secara umum ya, Dok. Jadi kembali lagi tadi, untuk penyebab, batuk pilek ini kan sebenarnya ada banyak. Tapi memang yang paling banyak itu dia dari virus ataupun dari virus ya. Jadi kalau misalnya memang dia masih di bawah, borderline-nya di bawah 3 minggu, itu memang masih bisa kita masukkan ke kategori dia kena virus. Tapi memang kalau sudah di atas itu memang kita butuh konsultasi lebih lanjut. Nah, kemudian, kemudian bisa kita sebagai orang tua ya mungkin bisa kita, cari simptom misalnya yang lain, misalnya ke arah apakah adik ini misalnya terkena iritan dari asap rokok, seperti itu, ataukah memang seperti yang tadi saya bilang, misalnya dia punya kecenderungan alergi. Misalnya, dulunya pernah terkena dermatitis ataupun, terkena misalnya orang tuanya juga eee, mempunyai alergi, itu kan sebenarnya juga menjadi sebuah anamnesa ya, akan mendukung ke arah pemeriksaan. Nah, kalau misalnya memang ini, ngerokok kayaknya nggak pernah deh, ataupun nanti alergi juga nggak mungkin. Nah, misalnya sudah di atas 3 minggu memang akan membutuhkan pemeriksaan yang lebih lanjut. Jadi memang bukan, cuman, terus kita ini, terus sudah ketemu, enggak. Jadi memang yang namanya dokter itu akan memeriksanya itu sesuai dari anamnesa, kemudian, kalau memang untuk meyakinkan suatu diagnosis memang kita kadang membutuhkan pemeriksaan lanjutan. Misalnya seperti ronsen atau lain sebagainya. Tapi kalau misalnya memang masih 2 minggu dan kecenderungannya misalnya batuknya berkurang, saya rasa sih mungkin belum terlalu menjadi persoalan ya. Tapi kalau misalnya yang tadi, yang sudah saya jelasin, misalnya sudah disertai ini Dok, gangguan nafas, nah seperti itu ya mungkin memang harus ada penanganan lebih lanjut. Seperti itu ya Dok. Semoga membantu. Baik dokter, terima kasih atas jawabannya dok. Ini pertanyaan terakhir untuk dokter Nur Hidayah. Kalau demam, baiknya kompres pakai air dingin, hangat, atau air suhu normal, dok? Itu baiknya bagaimana, dok? Ya, ini memang pertanyaan yang menarik ya, yang sampai sekarang juga tidak selesai pembahasannya. Jadi gini, jadi begini, untuk
kompres ini memang sebenarnya sampai sekarang ini masih menjadi sebuah perdebatan ya Bapak Ibu. Jadi ada sebagian pakar ataupun ilmuwan yang memang dia lebih menyarankan ke, kompresnya air hangat. Ada juga yang lebih menyarankan ke kompres air dingin ataupun es. Tapi kalau untuk, suhu, biasa itu saya belum pernah mendengar ya, ataupun belum terlalu familiar. Tapi memang kalau untuk, kompres panas dan kompres air dingin ini, sebenarnya mungkin lebih ke kenyamanan anak saja kalau saya. Jadi, kadang kan memang anak itu kan ya, pada saat sakit itu kan tergantung ini ya, tergantung masing-masing, kadang nggak bisa kita sama-samain, dari anak A, B, C itu nggak bisa kita samain. Jadi, kalaupun memang dia ternyata disertai menggigil, otomatis kan dingin ya, kok dia maksudnya tuh merasakan dingin. Jadi kalau saya lebih sarannya itu, kompresnya itu kompres air hangat. Tapi kalau misalnya dia, lebih cenderungnya misalnya kepanasan atau misalnya, eee, posisinya itu lebih ke hangat. Rasanya misalnya dia merasakan lebih panas seperti itu ya, itu mungkin lebih, cenderungnya ke kompres air dingin. Tapi kalau misalnya untuk pastinya dia harus kompres air dingin ataupun air panas memang sampai sekarang kayak masih perdebatan ya Bapak Ibu. Tapi kalau saya lebih sarannya itu ke air hangat ya, seperti itu. Gitu ya, Dok? Baik dokter, terima kasih dokter atas pertanyaan, atas jawaban yang sudah diberikan dok. Ya, Luar biasa sama-sama, sekali dok. Dok. Selanjutnya ini kita akan beralih ke narasumber yang kedua. Terima kasih dokter atas ilmu yang sudah diberikan. Sama-sama, Dok. Salam untuk Semoga Bapak Ibu di rumah ya, yang tadinya nggak sempat terjawab mungkin bisa kita lain waktu ya. ya betul mungkin nanti ditanyakan di narasumber yang kedua mungkin dok. Terima kasih dokter Nur Hidayah atas Iya. ilmu yang Sa diberikan dok. Ya, sama-sama, Dok. Semoga bermanfaat dok untuk amal jariah juga dok. Iya. Selanjutnya ini kita akan beralih ke narasumber yang kedua. Oh, sebelum kita beralih ke narasumber yang kedua ini, kita akan menyaksikan video terlebih dahulu.
Baik, kita akan beralih ke narasumber yang kedua, yaitu Dr. Ramadan Abdani. Beliau merupakan dokter yang bersertifikasi klinis herbalism. Untuk Dr. Ramadan Abdani, saya persilakan untuk mempresentasikan materi yang akan dibawakan. Baik, alhamdulillah. Terima kasih moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Nur Hidayah, spesialis THTKL yang alhamdulillah luar biasa sekali ya penjelasan mengenai batuk dan pilek secara keilmuan kedokteran modern. Dan luar biasa sekali Bapak Ibu sekalian. Ada beberapa tips tadi saya juga menyimak dari awal mengenai hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan supaya apa? Supaya mencegah terjadinya batuk pilek yang berulang. Karena problem batuk pilek berulang ini menjadi salah satu problem yang membuat seseorang pasien, entah itu dewasa atau anak, datang ke vaskes kesehatan gitu ya, entah itu klinik atau rumah sakit. Nah, tema kita menarik insya Allah pada tema yang kedua berkaitan dengan inovasi herbal dalam terapi komplementer batuk dan pilek. Nah, saya sendiri basic saya adalah kedokteran modern gitu ya. Nah, kedokteran modern berpraktek sebagai seorang dokter. Hanya saja saya memiliki kompetensi di bidang clinical herbalism. Jadi kompetensi yang diakui oleh negara begitu ya, melalui kursus-kursus singkat. Nah, apa sih sebenarnya terapi komplementer? Nah, ini menarik berkaitan dengan kekayaan yang luar biasa sekali yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Jadi secara definisi adalah terapi komplementer adalah terapi tradisional yang diberikan sebagai pendamping pengobatan modern. Nah, saya pribadi sebagai seorang dokter mengkombinasikan antara pengobatan modern dan pengobatan komplementer karena dua-duanya memiliki nilai positif masing-masing gitu ya. Yang jika kita menggunakannya secara bijak, keduanya sangat luar biasa sekali dalam membantu kesehatan kita semuanya. Nah, jadi sebetulnya Bapak Ibu sekalian, peranan pemerintah kita dalam mengembangkan dan mensupport agar kekayaan asli Indonesia ini semakin diriset, diadakan penelitian agar semakin maju penelitiannya sehingga semua produk-produk ataupun herbal-herbal yang selama ini digunakan secara turun-temurun itu secara sahih, secara eksperimen, secara penelitian itu berguna begitu loh. Nah, ini contohnya berita saya ambil dari beberapa judul ya, seperti Kemenkes dorong pengembangan obat herbal dan fitofarmaka di Indonesia. Nah, juga yang paling membuat kita sebagai bangsa Indonesia juga bangga adalah ternyata organisasi PBB ya secara internasional menetapkan bahwasanya yang disebut dengan jamu di negara kita itu sebagai warisan budaya Indonesia begitu lah. Nah, sederhana ya, sederhana sekali, tapi ini luar biasa sekali. Ini adalah kekayaan asli bangsa Indonesia, ramuan-ramuan seperti ini. Makanya dibantu untuk dikembangkan secara penelitian, secara uji preklinis, bahkan mungkin uji klinis, sehingga bisa semakin membuat citra bangsa Indonesia semakin baik lagi di mata internasional, insya Allah. Nah, juga nih ketika zaman COVID kemarin juga dibantu dikembangkan buat pengembangan herbal-herbal begitu ya. Nah, sebetulnya sejarah penggunaan tanaman obat ini sudah sangat lama sekali, ya sudah ribuan tahun begitu ya.
baik itu di Indonesia maupun di luar negeri. Nah, sejarah tanaman obat tradisional juga sudah banyak sekali kita kenal selama ini, seperti misalnya daun lontar, kemudian husada, lontar pabura, jadi dengan beraneka jenis dan namanya. Nah, kemudian yang uniknya lagi, ternyata obat kedokteran modern, obat konvensional, ya, ada beberapa misalnya berasal dari tanaman, misalnya tuh digoxin, digitalis lanata buat jantung, kemudian vinblastin dari Vinca rosea buat kanker, morfin juga dari Papaver somniferum buat analgesik atau anti nyeri, ya, dan lain-lain. Nah, ini tidak perlu saya jelaskan secara mendalam lagi karena pernah saya jelaskan sebetulnya ya, mengenai bahwasanya di negeri kita yang tercinta ini ada sekitar 143 juta hektar hutan tropis. Diperkirakan 28.000 spesies tumbuhan dan 80%-nya itu merupakan tumbuhan obat. Luar biasa sekali ya, alhamdulillah. Ini tentu berkaitan dengan beberapa isu-isu penting seputar penggunaan terapi komplementer adalah berkaitan dengan keamanan, kemudian dengan khasiatnya, kemudian penggunaannya pada pasien-pasien yang berisiko begitu ya, itu harus ada penjelasannya. Dan tentu kita dalam memilih sediaan herbal atau produk herbal haruslah menggunakan produk-produk yang benar-benar tersertifikasi keamanannya oleh pemerintah gitu ya, oleh BPOM Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan terverifikasi juga kehalalannya gitu ya. Jadi jangan sembarang dalam menggunakan herbal begitu ya. Dan sebetulnya hari ini sudah banyak sekali support dari pemerintah dan juga lembaga-lembaga penelitian agar semakin dilakukan lagi riset, baik itu berupa laboratorium herbal, dilakukan uji preklinik, baik in vitro atau in vivo, bahkan uji klinik juga, supaya herbal ini bisa diterima secara keilmuan. Nah, nih, jadi herbal apa yang sering digunakan untuk terapi komplementer untuk batuk dan pilek? Nah, yang ini sudah ada penelitiannya. Misalnya, untuk perbaikan imun, itu adalah digunakan meniran dan keleor. Ini sudah gencar sekali penggunaannya karena herbal memiliki sisi positif gitu ya. Jadi antara pengobatan modern dan pengobatan herbal masing-masing ada kelebihannya begitu. Kalau pengobatan modern kelebihannya pada penelitiannya iya, kemudian efektivitas dan kemanjuran juga iya. Tapi penggunaan herbal begitu juga memiliki sisi keunggulannya dan kelebihannya, begitu ya. Baik itu dari sisi khasiatnya maupun dari sisi preventifnya dan memberikan rasa nyaman bagi pasien. Nah, kemudian untuk membantu meredakan batuk seperti jahe, sambiloto, dan pegangan. Baik, sekian dari saya. Saya kembali ke moderator dan setelah ini kita akan ada kepada moderator dan setelah ini kita akan ada sesi tanya jawab ya kepada Bapak moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Ramadan Abdani yang telah men-sharing ilmunya. Untuk sesi Q&A ini ada peserta yang bertanya, Dok. Bagaimana cara mengatasi batuk yang tiba-tiba padahal tidak dalam keadaan batuk tapi masih saja batuk? Kira-kira sakit apa ya, Dok? Silakan, Dok, untuk dijawab. Baik, bisa diulangi lagi pertanyaannya? Bagaimana cara mengatasi batuk yang tiba-tiba padahal tidak dalam keadaan batuk tapi masih saja batuk? Kira-kira sakit apa ya, Dok? Nah, jadi begini, karena kegiatan webinar kita adalah terbuka untuk umum, jadi tentu sebagian yang mengikuti webinar kita pada malam hari ini adalah yang latar belakangnya non medis, non kesehatan, begitu ya, dan mungkin sebagian juga adalah latar belakang kesehatan. Maka pertanyaan umum seperti ini, Bapak Ibu sekalian, harusnya berdasarkan ilmu. Ya, jadi kalau kita
seperti yang Dr. Nur Hidayah SPTHT tadi sampaikan, bahwasanya di samping yang perlu kita pikirkan tentang pengobatan ya, juga dipikirkan tentang preventifnya atau pencegahannya. Jadi ada beberapa poin kan bagaimana supaya batuk pilek yang berulang ini bisa dicegah seperti mencuci tangan dan lain-lain. Nah, berkaitan batuk. Nah, batuk tadi sudah dijelaskan secara gamblang oleh Dr. Nur Hidayah bahwasanya banyak sekali faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadi batuk, baik virus, bakteri atau adanya benda asing. Tentu ini untuk mencari penyebabnya, mencari solusinya harus secara spesifik ya melalui pemeriksaan. Tetapi secara umum dan secara penelitian memang kalau berbicara mikroorganisme atau kuman penyebab batuk sendiri sebagian besar diantaranya adalah virus, dan virus itu sifatnya memang bisa self limiting disease begitu ya, bisa dalam dengan ketahanan imun seseorang bisa berangsur-angsur perlahan-lahan bisa sembuh begitu. Dan memang yang perlu difahami adalah berkaitan batuk dan pilek adalah tentang kondisi emosi kita begitu ya. Nah, kenapa? Karena kadang-kadang yang membuat batuk pilek kita itu semakin terasa tidak nyaman ketika kita itu jadi ini ya mudah marah begitu ya, atau mudah tidak kurang sabar lah begitu ya. Ini juga harus kita perhatikan ya. Oke, baik, sekian itu saja dari saya, Bapak Moderator. Baik, terima kasih dokter atas jawaban yang telah diberikan. Oke, untuk Q&A dari narasumber kedua ini sudah kami tutup. Selanjutnya ini kami akan mempresentasikan mengenai produk Naturafit. Oh iya, sebentar. Ini ada pertanyaan yang bagus sekali. Silakan ingin saya jawab ya. Nih dari Bapak Budi. Nih, Bapak Budi tanya kayak gini. Ini bagus sekali pertanyaannya. Ingin saya jawab gitu. Pak Budi bertanya seperti ini. Sebentar, saya bacain lagi. Di masyarakat hingga kini ya masih ada stigma mengenai efektivitas obat tradisional atau herbal. Nah, lebih lama dari obat modern atau obat kimia. Apakah stigma itu benar? Nah, jadi begini. Sebentar, saya mau tunjukkan lagi slide saya tadi supaya pembahasan kita lebih ini ya, lebih ada visualisasinya begitu ya. Sebentar. Nah, jadi begini. Sebelumnya saya mau cerita dulu Bapak yang bertanya tadi ya Pak Budi. Jadi memang ketika kita mendapatkan pengetahuan ataupun input ataupun ilmu yang kurang tepat lah begitu ya, sikap kita pun akan menjadi berbeda ketika kita sudah diberikan pengetahuan atau ilmu yang tepat gitu. Jadi memang keilmuan, masukan, input atau wawasan memang harus kita selalu kembangkan dan kita update. Dan jangan sampai salah dalam mencari referensi ataupun sumber berita ataupun sumber bacaan. Nah, berkaitan dengan obat herbal dan obat modern, nah, sebetulnya kalau dari pemerintah kita sangat mendukung kedua-duanya ini
bisa dikembangkan semuanya, baik pengobatan modern dikembangkan, pengobatan ataupun terapi komplementer herbal ini juga dikembangkan. Kenapa? Karena pada kenyataannya masyarakat kita, ya masyarakat Indonesia itu sudah terbiasa dengan herbal-herbal atau ramuan-ramuan atau jamu lah istilahnya yang kita kenal dengan bahasa di masyarakat ya, jamu. Nah, tentu sebetulnya kita menempatkan ini pada tempatnya saja, tidak perlu dipertentangkan, misalnya entah itu dari komunitas teman-teman yang berkecimpung dalam pengobatan herbal ini berkata-kata yang kurang baik lah dengan komunitas pengobatan modern. Begitu juga komunitas pengobatan modern berkata-kata yang tidak sepantasnya atau tidak tepat juga kepada teman-teman komunitas herbal begitu. Karena pada kenyataannya saya di sehari-harinya itu berteman dengan teman-teman dari komunitas pengobatan modern dan juga teman-teman dari komunitas pengobatan tradisional gitu. Jadi saya bisa mengetahui apa yang terjadi di lapangan. Sebaiknya keduanya harus saling bersinergi, saling membantu dengan kaidah-kaidah yang ada. Seperti yang saya sampaikan, baik itu pengobatan modern maupun pengobatan herbal, masing-masing memiliki kelebihannya. Masing-masing ada kelebihannya. Tadi saya sudah jelaskan kelebihannya masing-masing apa. Dan sebetulnya alhamdulillah hari ini sudah banyak usaha baik itu komunitas, pelatihan atau kursus yang berupaya untuk mensinergikan antara pengobatan modern dan pengobatan tradisional ataupun herbal ataupun komplementer. Karena sinergi sepanjang ini adalah baik, benar, tepat, dan didukung dengan ilmiah begitu ya, maka insya Allah kita akan mendapatkan banyak kebaikan dan juga akan baik juga hasilnya buat pasien atau orang sakit ataupun mungkin orang sehat gitu loh. Jadi herbal ini salah satu keunggulannya bisa digunakan bukan hanya untuk orang sakit begitu ya. Nah, tapi juga bisa dikonsumsi oleh orang sehat. Nah, ya, masing-masing ada kelebihannya. Baik itu pengobatan modern maupun herbal. Nah, kalau misalnya kita mau minum rebusan jahe misalnya, ini kan orang sehat boleh-boleh saja kan minum. Nah, tidak hanya orang-orang yang sakit begitu loh, ya. Nah, jadi cara logika berpikirnya kita harus ubah, jangan dipertentangkan, tapi ambil masing-masing kelebihannya, sisi positif apa yang bisa kita ambil begitu loh. Misalnya parastamol misalnya, ya, demam nggak turun-turun, alhamdulillah dikasih parastamol turun demamnya, begitu ya. Nah, tapi sebaliknya kalau orang sehat nggak demam minum parastamol jadi lucu ya. Kenapa minum parastamol kan tidak demam, tidak sakit, tidak nyeri begitu ya. Kenapa minum parastamol gitu. Sedangkan kalau misalnya minuman ramuan jahe atau air jahe itu masya Allah menyegarkan, menyehatkan, membuat perasaan nyeri nyaman begitu ya. Nah, ada efek-efek seperti itu dan bisa dikonsumsi oleh orang sehat. Nah, walaupun misalnya kelebihan si pengobatan modern dengan parastamol, wah lebih cepat turun panasnya. Itu terbukti secara ilmiah. Artinya, mari kita mengedepankan asas saling memberi manfaat, saling bersinergi. Maka mudah-mudahan dengan semangat seperti ini, pengembangan pengetahuan baik itu pengobatan modern maupun pengobatan komplementer atau tradisional itu bisa sama-sama saling ada kemajuan, sama-sama luar biasa kemajuannya, pengembangannya, sehingga mudah-mudahan semuanya efeknya akan semakin memperbaiki kualitas kesehatan masyarakat. Ya, saya rasa sekian dari saya ya. Masya Allah luar biasa nih. Udah jam 9 lewat udah. Terima kasih, mudah-mudahan kita sehat semuanya Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih dokter yang telah menjelaskan dan menjawab pertanyaan dari peserta. Untuk selanjutnya itu, di sini saya akan menjelaskan produk unggulan Naturafit. Produk unggulan Naturafit untuk batuk pilek. Di sini banyak sekali ya Bapak Ibu produk dari Naturafit. Dan di sini saya akan merekomendasikan 2 produk Naturafit untuk batuk pilek. Yang pertama yaitu Almunos. Almunos ini memelihara daya tahan tubuh dan meningkatkan kekebalan, titer antibody. Nah, kandungan dari Almunos ini yaitu meniran 425 mg dan daun kelor 200 mg. Yang kedua yaitu Broncaps. Broncaps ini dapat meredakan batuk dan melegakan tenggorokan. Dan sudah BPOM dari produk Naturafit ini. Nah, untuk anak-anak ini Naturafit for Kids, solusi masalah flu dan batuk. Itu ada madu meltusif. Naturafit for Kids madu meltusif. Merupakan madu herbal berkualitas dengan kandungan utama madu yang diracik oleh tim ahli herbal. Terbuat dari bahan herbal pilihan yang tepat. Sehingga produk ini berkualitas tinggi. Madu meltusif ini aman dikonsumsi. Tersertifikasi halal oleh Majelis Ulama Indonesia, terverifikasi BPOM, lalu menggunakan bahan-bahan organik seperti madu hutan, pegagan, daun saga, daun sirih, kayu manis. Baik itu produk Naturafit yang bisa saya rekomendasikan dari 2 produk itu. Terima kasih. Baik, usai sudah acara webinar pada malam hari ini. Terima kasih kepada 2 narasumber yang luar biasa sekali. Semoga apa yang disampaikan oleh narasumber tadi bisa bermanfaat bagi kita semua dan semoga bisa menjadi amal jariah untuk kedua narasumber tersebut. Sekian dari saya, Adi Firmansyah Mardika, selaku moderator. Saya izin mengundurkan diri.